Hai, pertunjukan, meramal kepribadian dan masa depan seseorang itu pernah begitu populer di seluruh dunia. Mulai dari meramal menggunakan kartu tarot, menggunakan zodiak atau astrologi, palmistry, pembacaan garis tangan, hingga banyak orang yang terkenal sebagai peramal seperti Nostradamus, Mama Lawrence, atau Ki Joko Bodo yang ada di Indonesia. Apakah mereka ini benar-benar bisa melihat masa depan atau mereka cuma menggunakan trik-trik tertentu? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Sebenarnya, sudah sejak lama para ilmuwan itu dan psikolog memiliki penjelasan dan cara yang bagus untuk mereplikasi secara sempurna apa yang sering dilakukan oleh peramal dan berbagai jenis ramalan. Apapun media yang digunakan untuk meramal, umumnya itu menggunakan berbagai macam trik yang bisa dijelaskan secara ilmiah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Trik-trik tersebut diantaranya adalah yang pertama, mereka menggunakan Forer Effect. Forer Effect adalah sebutan untuk kalimat yang terkesan spesifik dan personal, padahal sebenarnya sangat umum dan bisa diaplikasikan ke hampir semua orang hingga menimbulkan ilusi ramalan atau pembacaan karakter yang akurat. Trik ini digunakan untuk ramalan massal atau menargetkan banyak orang, seperti yang terdapat pada ramalan bintang, sio, hingga pembacaan karakter lewat garis tangan. Contoh kalimat yang sering digunakan oleh trik ramalan ini seperti, Anda adalah orang yang bisa sangat bertanggung jawab atas situasi terdesak. Anda memiliki kebutuhan untuk disukai dan dikagumi orang lain. Anda memiliki kapasitas atau kemampuan yang belum digunakan secara maksimal untuk menunjang hidup Anda. Anda memiliki kemampuan untuk berpikir independen dan umumnya tidak mudah mempercayai segala sesuatu. Tentunya tidak ada yang spesial dari kalimat ini, dan kalimat ini dapat diaplikasikan kepada semua orang. Bertrand Forer pada tahun 1940 itu melakukan eksperimen dengan menggunakan model seperti kalimat yang tadi. Pada masa itu, ramalan bintang atau astrologi masih sangat populer dan digemari sangat banyak orang. Forer, yang juga mengajar di kelas psikologi, itu membuat kuesioner tes kepribadian kepada para mahasiswanya dengan mengatakan bahwa instrumen tersebut akan memberikan hasil analisa kepribadian yang sesuai karakter masing-masing orang. Seminggu kemudian hasilnya itu dibagikan. Para mahasiswa diminta untuk memberikan penilaian antara 1 sampai 5 dan menentukan sejauh mana hasil jabaran kepribadian tersebut sesuai dengan karakter personal mereka. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa memberikan skor penuh antara 4 hingga 5. Ketika Forer meminta salah satu orang untuk membacakan hasil dari deskripsi miliknya, ternyata semua orang tahu bahwa masing-masing dari mereka itu mendapatkan isi kertas yang sama persis atau kalimat yang sama persis. Forer mengatakan bahwa hasil analisa itu hanyalah gabungan dari jabaran buku ramalan bintang yang dia beli di beberapa toko. Dan penelitian di atas itu menunjukkan kecenderungan bahwa otak manusia mudah ditipu oleh kalimat-kalimat yang sebenarnya bersifat sangat umum dan merasa bahwa hal tersebut sangat bersifat personal. Kalian juga bisa membuat pola kalimat seperti ini pada kebanyakan ramalan yang menggunakan nama, tanggal lahir, sio, garis tangan, atau ramalan dengan media apapun. Dan trik kedua yaitu dengan menggunakan flattery effect. Flattery effect merupakan pujian yang halus dan terselubung. Hal ini sering memperkuat delusi yang diberikan oleh peramal. Secara umum, seseorang itu mudah diidentifikasi sebagai seseorang yang introvert atau extrovert. Pada orang introvert, kita dapat menggunakan kalimat seperti, Anda memiliki daya analisis dan ingatan yang cukup tajam, namun sering juga melupakan hal-hal sepele. Ini sebenarnya merupakan pola yang sama dengan Forer effect tadi, namun letak penekanannya adalah penggunaan pujian. Orang suka mendapatkan pujian, dan apalagi itu bukan sekedar pujian, melainkan statement atas kepribadiannya, dan bukan merupakan pendapat dari orang yang telah dia kenal. Hal seperti ini akan menguatkan delusi dan membuat orang lebih suka untuk percaya pada statement tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kesuksesan peramal itu bukan karena akurasi ramalannya, namun kebanyakan orang itu merasa nyaman terhadap apa yang dikatakan oleh peramal tersebut. Dan dengan memasukkan banyak elemen pujian atau hal-hal yang menyenangkan, orang yang diramal itu akan terus datang pada peramal karena mereka itu merasa nyaman. Trik yang ketiga adalah hit and miss.
Teknik ini diaplikasikan pada situasi secara langsung atau kondisi live, di mana peramal itu berhadapan langsung dengan subjek atau audiens. Dengan menebak detail tertentu yang sebenarnya umum dan melakukannya secara samar, itu membuat hal mudah dilupakan jika tebakannya salah. Contohnya, kalimat yang sering digunakan adalah, ada orang yang dekat dengan Anda bernama Andi. Anda mengingatnya? Atau orang yang pernah memberi bantuan pada saat Anda terkena musibah diam-diam jatuh cinta kepada Anda. Kalimat di atas itu terkesan sangat spesifik dan bisa memberikan efek tebakan yang kuat pada seseorang jika tebakannya itu tepat. Jika meleset, peramal itu selalu mempunyai alasan untuk keluar dari masalah tersebut. Tidak sulit untuk melakukan ini. Di Indonesia, Andi adalah nama yang sangat umum dan masing-masing orang pernah terkena musibah atau masalah. Dengan mengatakan kalimat tersebut, subjek akan memaksa pikirannya untuk mencari-cari dalam memorinya hal yang sesuai dengan yang dikatakan oleh peramal. Dan hampir semua orang yang berhubungan atau berinteraksi dengan peramal umumnya sudah percaya dan memiliki harapan untuk mendapatkan kejutan dari hasil ramalannya. Seandainya dalam satu kasus, orang yang diramal itu secara tegas merasa tidak punya teman dekat bernama Andi. Hal ini mudah diatasi oleh peramal dengan mengatakan, mungkin Anda lupa atau meskipun Andi bukan teman dekat Anda, saya merasakan kedekatan emosi yang kuat. Jadi mungkin diam-diam Andi merasa sangat dekat pada Anda tanpa Anda menyadarinya. Atau bisa juga peramal mengatakan hal yang merendah dan elegan seperti, mungkin saja saya salah menerjemahkannya. Sering, peramal itu menggunakan kalimat terakhir untuk mengukuhkan bahwa yang salah bukan medianya, melainkan kemampuan membacanya. Kartu tarot itu tidak pernah salah, namun orang yang mengartikannya bisa saja salah. Kitab Nostradamus tidak pernah salah, hanya saja orang yang mengartikannya yang sering keliru. Sama halnya dengan kitab suci, itu tidak pernah salah, akal manusia saja yang terbatas dan tidak mampu menangkap makna yang sesungguhnya. Dan ini sebenarnya dapat diaplikasikan kepada semua hal yang menyalahkan manusianya untuk mengagung-agungkan media-media tertentu. Pertanyaan atau statement yang diberikan peramal umumnya dilakukan dengan kecepatan berbicara yang tinggi, sehingga membuat subjek itu memiliki kesempatan yang lebih singkat untuk mengolah dan menggunakan akal sehat mereka. Ini juga sering dilakukan pada teknik hipnosis di panggung. Dan hal yang paling berbahaya adalah trik hit dan miss juga berlaku pada pengguna jasa paranormal untuk mencari pelaku kejahatan. Banyak orang yang kehilangan barang berharganya itu mencari jawaban ke paranormal. Paranormal yang menggunakan instingnya sering menunjuk orang tertentu yang melakukan kejahatan tersebut. Ini bisa memancing fitnah dan perselisihan atau kecurigaan. Dalam beberapa kasus, ternyata kebetulan bahwa orang yang ditunjuk memang mencuri barang tersebut. Ini dapat membuat popularitas si dukun itu menjadi sangat luas dan sangat terkenal karena bisa jadi viral. Sering juga terjadi barang yang hilang itu tidak ditemukan dan orang cenderung lebih suka menceritakan kehebatan dukun tersebut daripada kegagalannya. Sangat berbeda dengan dokter, di mana satu kasus malpraktek akan suka diungkit-ungkit oleh orang daripada 100 kasus kesembuhan yang disebabkan oleh dokter tersebut. Trik selanjutnya adalah self-fulfilling prophecy. Kepercayaan tinggi terhadap peramal yang telah dibangun sejak kecil itu dapat membuat sosok peramal, paranormal, atau orang pintar memiliki kesan yang sangat kuat dan dipercaya benar-benar sebagai orang yang mempunyai kemampuan khusus. Banyak ucapan-ucapan bijak yang akhirnya membuat kesan bahwa apapun yang mereka katakan pasti benar. Contohnya, jika hal yang diyakini sejak kecil, seperti nanti jodoh saya adalah wanita yang berambut panjang dan berbintang Virgo. Kalimat ini membuat saya merasa tidak berjodoh dengan wanita lain yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut. Pada akhirnya, ketika saya bertemu dengan wanita berambut panjang dan berbintang Virgo, ada niat yang kuat bahwa saya harus menikahi wanita ini. Ini biasa disebut sebagai self-fulfilling prophecy, atau dalam penjelasannya bahwa kepercayaan yang kuat terhadap ramalan tertentu membuat manusia secara sadar atau tidak itu mewujudkan sendiri ramalan itu. Contoh lain adalah orang yang percaya angka 13 adalah angka sial itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mati di tanggal 13. Dan pada kasus lain,
Suku Yahudi percaya bahwa kitab suci mereka benar dan tidak terbantahkan. Di kitab tersebut mengatakan bahwa tanah tertentu itu diberikan Tuhan kepada mereka. Hasilnya, mereka mati-matian merebut tanah itu dengan cara apapun. Dan ketika mereka berhasil menduduki tanah tersebut, banyak di antara mereka yang mengira itu adalah perwujudan dari ramalan yang ada di kitab suci mereka. Banyak perang suku atau manusia yang terjadi berdasarkan premis bahwa suatu hari mereka akan menang. Kata suatu hari ini membuat mereka selalu menantikan ramalan tersebut. Trik dalam ramalan selanjutnya adalah fake statement. Nostradamus adalah contoh kitab kuno yang mengandung banyak kalimat-kalimat samar dengan membuat kalimat seperti pada hari ketujuh dua burung raksasa akan bersatu dan matahari akan gelap selama 7 hari berturut-turut. Dan kalimat ini ditulis dengan bahasa yang nyaris tidak digunakan lagi. Hal ini membuat proses penerjemahan pun dipengaruhi oleh maksud yang dikehendaki oleh penerjemah. Kalimat di atas kemudian dicocok-cocokkan dengan kejadian sejarah yang terjadi sesudahnya. Misalnya pada tahun 1979 terjadi kecelakaan di tanggal 7 di Oregon di mana 2 pesawat bertabrakan pada festival dirgantara dan membuat 4 orang tewas. Kota tersebut berkabung selama 7 hari. Mereka yang sudah terlanjur mempercayai bahwa Nostradamus memiliki keahlian meramalkan masa depan dan kitab Nostradamus tidak pernah salah, mereka akan mencari apapun yang cocok dengan kalimat di atas. Ada banyak contoh dalam kitab Nostradamus yang seolah-olah meramalkan banyak kejadian penting seperti kelahiran Hitler atau tragedi WTC. Namun semuanya itu sudah dibuktikan memiliki celah yang sangat besar. Kalimat-kalimat abstrak sering digunakan baik secara tertulis ataupun lisan, seperti hampir semua paranormal yang diminta meramalkan apa yang akan terjadi di tahun mendatang akan banyak menggunakan kalimat-kalimat samar atau fake statement. Kiasan-kiasan akan banyak digunakan yang membuat orang dapat mengartikannya secara luas dan bebas. Intinya, tidak ada orang yang betul-betul bisa meramal nasib seseorang atau kejadian di masa depan. Dalam dunia ilmiah, ramalan ini biasa juga disebut sebagai prediksi. Prediksi bisa akurat jika berdasarkan pemahaman yang baik tentang bagaimana hukum alam bekerja, seperti dalam ilmu fisika, kimia, atau biologi. Jadi, jangan cepat percaya jika ada orang yang memberikan ramalan yang tidak mempunyai landasan ilmiah. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.